berkuasa menghibur hati dan memulihkan jiwa. Kenapa bisa demikian, Pak? Ketika orang mengalami stres, dia bisa memberikan respon, bisa negatif, bisa positif. Ya. Kalau dia responnya negatif, dia lebih fokus kepada masalahnya, pada persoalannya yang berat, bukan kepada Allah yang besar, sumber dari jawaban. Tapi ketika dia responnya adalah pujian, penyembahan, ya, haleluya, haleluya, ya, kepada Allah yang hidup, dia akan fokus kepada Yesus Kristus, kepada penolong itu, ya, daripada fokus kepada masalah. Dalam pujian penyembahan itu, kita memiliki sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan, ya, gampang mengatakan haleluya, ya, aku bersyukur kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Itu akan mengakibatkan jiwa kita, ya, emosi kita bisa terangkat, ya, bisa terangkat dari emosi-emosi yang sifatnya negatif tadi. Jadi emosi yang positif, istilah psikologi, ya, berpikir positif. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 juga ada ditunjukkan firman Tuhan betapa berkuasanya orang yang suka memuji menyembah Tuhan ketika dalam tekanan. Ya. Firman Tuhan berkata begini, ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Paulus dan Silas responnya tepat. Ketika dia di penjara, terrantaikan semua kaki dan tangannya, dia terbelenggu. Dia bukan fokus kepada penjara itu, tapi fokus kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada kuasa ketika memiliki. Ya, luar biasa sekali, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan kesimpulan pada malam hari sesuai dengan tema kita pada pemirsa di rumah. Dan sekalian juga untuk menyampaikan memimpin doa bagi pemirsa di rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana respon kita terhadap masalah itu akan menentukan apakah kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia, atau sebaliknya lebih buruk dan lebih sedih. Mari belajar untuk berbahagia ketika kita ada dalam masalah. Allah tidak mau kita kalah, gagal ketika kita menghadapi stres. Allah memberikan 3 cara untuk mengatasi stres. Ini adalah 3 dasar disiplin rohani orang percaya. Kita melakukan ini bukan sebagai untuk keadaan darurat seperti pemadam kebakaran. Biarlah 3 disiplin rohani ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari, yaitu berdoa, meditasi firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Ingat, kita tidak bisa mengontrol situasi di luar kita, tapi kita bisa mengontrol sikap kita terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia. Ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Baiklah, kita berdoa biar Tuhan beri kekuatan bagi kita semua dalam keadaan, dalam stres yang begitu berat. Kita mau Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi kami yang lemah. Engkau adalah sumber kekuatan ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat. Ya Tuhan Yesus, Engkau berjanji akan memberikan istirahat, memberikan rest, memberikan kelegaan bagi jiwa kami yang letih lesu oleh karena badai kehidupan. Baringkanlah kami domba-domba-Mu ya Tuhan di padang yang rumput hijau, biar kami menikmati surga-Mu sesaat Tuhan di bumi yang keras ini. Dan juga Tuhan, hiburkanlah kami oleh kasih-Mu, hiburkanlah kami oleh cinta-Mu yang tidak bersyarat ya Tuhan. Dan juga Tuhan, tuntunlah kami melewati lembah yang kelam ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan.